Hai semua sobat Noba. Balik lagi bareng Ara di sini. Terima kasih ya atas supportnya sampai sejauh ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Adik laki-lakiku, kamu masih sangat cerdas. Kakak senior Rancang benar-benar melihatmu dengan benar. Rancang yang tinggi kekar berkata dengan senyum lembut seperti seorang kakak yang bertemu adiknya. Dia segera mendekati Xiaoyan dan menepuk bahunya dengan puas. Xiaoyan yang dulunya masih membutuhkan perlindungan mereka, kini telah tumbuh dewasa. Di masa lalu ketika Xiaoyan baru saja menerobos Douri dan menjadi Daoseng, dia pernah membutuhkan perlindungan mereka. Tanpa disadari dia telah tumbuh ke tingkat keabadian kaisar langkah ke-9. Namun tentunya masih ada jarak antara Xiaoyan dan mereka. Bahkan sekarang aura Rancang benar-benar lebih unggul dari Xiaoyan. Dia adalah keabadian dewa, tapi kekuatannya yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah Dewa Dao. Hal ini membuat Xiaoyan sangat bingung. Tidak hanya Rancang, tetapi kekuatan kakak senior lainnya telah meroket dan mencapai ranah keabadian dewa. Xiaoyan pernah melampaui kekuatan mereka sebelumnya, dan sekarang dia menjadi yang terlemah lagi. Kakak senior Rancang, kenapa kamu tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan terkejut. Sangat sulit baginya untuk menerima kenyataan ini. Untuk sementara waktu, berapa banyak usaha yang telah dia lakukan untuk mencapai tahap ini, namun kekuatannya tidak lebih besar dari keabadian kaisar langkah ke-9. Hanya perpisahan sebentar semua kakak seniornya tiba-tiba menjadi keabadian dewa. Ceritanya panjang. Rancang menghela nafas panjang. Meskipun Rancang tetap terlihat jujur, kesan yang diberikan Rancang banyak berubah. Karena ceritanya panjang, mengapa kakak Rancang tidak menyingkatnya? Ini sungguh membuatku bingung, ucap Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Tampaknya tidak peduli bagaimana dia berusaha keras, dia tidak bisa dibandingkan dengan kakak seniornya. Rancang berpikir sejenak, lalu mempersingkat ceritanya dan menjelaskan kepada Xiaoyan alasan mengapa kekuatan mereka berkembang begitu pesat. Adik laki-laki, kamu adalah reinkarnasi yang mulia Susang, dan kita juga adalah reinkarnasi. Secara logika, jika kamu dapat memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, kekuatanmu akan meningkat pesat. Ditambah lagi dengan perubahan di dunia sensi, kekuatan kami telah meningkat secara dramatis. Meski aku belum bisa kembali ke puncak kehidupanku sebelumnya, tapi itu tidak jauh-jauh, ucap Rancang. Ingatan akan kehidupan masa lalu. Penjelasan ini bisa dikatakan membuat Xiaoyan merasa jauh lebih seimbang. Dia tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Yang mulia Susang benar-benar menghapus semua ingatannya. Ingatan Xiaoyan hanya miliknya sendiri. Oleh karena itu kecepatan kultivasinya jauh lebih sulit. Adik laki-laki, kamu berbeda dari kami. Kekuatan kami mungkin telah mencapai batasnya di sini. Tetapi kamu berbeda. Yang mulia Susang dulunya hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam tertinggi. Dan kamu adalah orang yang akan menerobos alam tertinggi. Ingatan akan kehidupan masa lalu memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan membuat kognisi kita terjebak dalam keadaan stagnan. Tanpa perubahan akan sulit untuk membuat kemajuan. Apakah aku benar, kakak senior Keyun? Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Keyun. Itu benar. Dengan ingatan arah kehidupan lampau, kamu akan menyadari terlalu banyak dalam sekejap. Tapi wawasan ini mungkin tidak benar. Apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya, sama saja di kehidupan ini. Menurutku itu adalah hal yang baik untuk dimiliki. Tidak ada ingatan yang mulia melakukannya dengan sengaja, dan itu lebih masuk akal dalam waktu yang singkat. Adik laki-laki telah mencapai langkah ke-9 dari keabadian kaisar, dan hanya selangkah lagi menuju keabadian dewa. Kupikir adik laki-laki telah menemui belenggu terobosan, dan rasa bingung dengan terobosan tersebut kan? Suara Keyun yang jelas memberi orang rasa kepuasan yang tak bisa dijelaskan. Tolong beri aku nasihat dari kakak senior, ucap Xiaoyan berkata sembari menangkupkan tangannya. Keyun lalu menjawab, dalam hal terobosan, setiap keabadian dewa berbeda aturan, yang dia pahami berbeda, dan metodenya juga berbeda. Meskipun aku tidak bisa memberimu panduan khusus, menilai dari keadaan adik laki-laki, butuh waktu untuk menerobos keabadian dewa, dan akan sangat sulit untuk memahami aturan itu sendiri. Keberadaan mereka adalah susunan dunia ini. Ini berada di atas titik asal. Yang lebih dibutuhkan untuk memahami aturan adalah berada dalam keadaan tertentu. Keyun terus menjelaskan, namun Xiaoyan masih merasa bingung. Apakah perlu menguasai aturan tertentu untuk menerobos keabadian dewa? Tanya Xiaoyan. Bisa dikatakan begitu. Tapi mungkin juga untuk menguasai banyak aturan, adik laki-laki memiliki jantung api.
dan jantung guntur keduanya memiliki kekuatan asal-usul dan mengandung aturan sehingga bisa dikuasai. Meskipun aku tidak tahu asal-usulnya, adik laki-laki dapat mengamati dan melihat berbagai api dan guntur. Apakah itu dihasilkan oleh langit dan bumi atau orang-orang yang tercerahkan? Jika kamu pergi dan melihat api dan gunturnya, kamu dapat mendapatkan pencerahan, ucap Kaeyun. Kata-kata ini langsung membangunkan Xiaoyan. Dia memang tenggelam dalam kultivasinya sendiri. Jantung api dan jantung guntur adalah kekuatan terkuat di dunia. Xiaoyan sepertinya telah lama mengabaikan jantung apinya, bahkan tidak mengamatinya dengan cermat. Kaeyun lalu melanjutkan, ubah dunia dengan hatimu. Jika kamu ingin memahami aturannya, maka kamu harus melihatnya dengan pikiran biasa, ucap Kaeyun. Xiaoyan merenung setelah mendengar kata-katanya, dan setelah beberapa saat dia menangkupkan tangannya, dia mengerti apa yang dikatakan Kaeyun dan menemukan arah selanjutnya. Aku akan melihat ini dengan baik. Namun kakak senior Kaeyun, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan ratu, ucap Xiaoyan. Setelah pertemuan tersebut, kakak-kakak seniornya tampaknya tidak mengkhawatirkan ratu, melainkan memberikan beberapa nasihat tentang kekuatan Xiaoyan. Adik laki-laki benar. Aku telah melupakan yang mulia ratu, Kaeyun menjawab sambil mengangguk. Xiaoyan tercengang saat dia melihat Kaeyun sebelumnya. Dia masih seperti fanboy ratu. Kaeyun selalu mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan cinta di matanya tidak bisa disembunyikan. Tapi sekarang dia sepertinya telah kehilangan perasaan itu. Xiaoyan, dari mana asalnya ribuan orang kuat itu? Ucap Ye Feiyu, suaranya yang lembut masih tidak berubah. Dia mengenakan pakaian indah dan tampak lebih cantik. Mereka adalah 50.000 orang kuat dari dunia iblis kuno. Semuanya sudah menjadi keabadian dewa, dan yang terkuat berada di tingkat ketiga, ucap Xiaoyan. 50.000 keabadian dewa. Jumlah ini mencengangkan, ucap terkejut Kaeyun. Jika kita bersatu dengan alam dewa kuno, bisakah kita berani menjelajah ke Taisu? Tanya Xiaoyan. Mungkin ada peluang untuk menang. Sebelumnya, namun baru-baru ini ada kabar bahwa orang kuat dari Taisu telah tiba di Sensi. Dia adalah mantan Raja Taisu. Kekuatannya tidak diketahui. Aku khawatir orang ini sulit dihadapi. Jadi kita tidak bisa terburu-buru melakukannya. Ada sekitar 10.000 keabadian dewa di alam kuno, dan aku yang terkuat di antara mereka. Kekuatanku berada di level keabadian dewa di tingkat ketiga, dan dapat menarik kekuatan dari 4 sumber. Namun meski begitu, aku tidak yakin bisa bertarung melawannya. Bagaimanapun kekuatannya tidak diketahui. Jika kita ceroboh, aku khawatir kita tidak akan bisa keluar dengan selamat, ucap Kaeyun. Sebelum kita datang ke alam dewa kuno, kita sudah bertarung melawannya. Dia adalah keabadian dewa tingkat kelima. Saat ini, Xiao Yueli tiba-tiba berbicara dari samping Kaeyun, dan yang lainnya segera melihat ke arah Yueli, dan mereka semua menangkupkan tangan dengan hormat. Kami menyapa yang mulia Hades. Mereka baru saja bereaksi, dan mereka semua menunjukkan ekspresi hormat ketika melihat Xiao Yueli. Kamu tidak harus sopan. Panggil saja dia Yueli. Di kehidupan ini, dia putriku. Secara logika yang senior adalah yang lebih tua, ucap Xiaoyan. Dari apa yang dikatakan yang mulia Pluto, apakah kalian sudah bertarung satu sama lain dengan mantan Raja Taisu? Kaeyun berkata dengan kaget. Kekuatannya ada di level kelima, tapi sepertinya hati kaisarnya tidak stabil. Namun dia punya banyak cara. Dan kemudian, kita berada dalam bahaya, ucap Xiao Yueli. Mendengar hal tersebut, Kaeyun dan yang lainnya langsung menghirup udara dingin. Suasananya menjadi sunyi dan mereka semua tercengang. Bertarung melawan mantan Raja Taisu. Dia adalah keabadian dewa tingkat kelima. Dengan kekuatan keabadian kaisar milik adik laki-lakiku, bagaimana kamu bisa lepas darinya? Kaeyun berkata dengan terkejut. Hal ini membuatnya terlihat sangat curiga. Mungkin hanya dia yang mengerti seberapa besar kesenjangan setiap keabadian dewa. Terlebih lagi Xiaoyan masih keabadian kaisar. Jika orang tingkat kelima benar-benar ingin membunuhnya, tidak mungkin Xiaoyan dan yang lainnya bisa melarikan diri. Kami hanya beruntung untuk dapat pergi. Kekuatan mantan Raja Taisu ini tidak perlu diragukan lagi. Dia memang sangat kuat. Menilai dari kekuatannya, aku khawatir tidak ada dari kita yang bisa menyainginya, ucap Xiaoyan. Dia tampak berpikir, jika dia bisa berkolusi dengan Suqian Taiyi, selama pihak lain tidak mengambil tindakan, dia bisa menghindari ancaman terbesar. Tentu saja Xiaoyan tidak bisa berkata banyak tentang masalah ini, dan tidak memaparkannya kepada semua orang. Bagaimanapun juga, monster tua seperti Suqian Taiyi bukan berarti tidak mungkin jika dia menarik kembali kata-katanya.
Jika kita bisa menyingkirkan Sukyan Tai dan menekannya, kita seharusnya bisa menyelamatkan sang ratu. Untuk saat ini, dia satu-satunya orang yang perlu kita perhatikan, ucap Xiaoyan sambil mencubit dagunya. Dari informasi yang kami terima, level terkuat Taisu hanya keabadian dewa tingkat ketiga. Kecuali Raja Taisu, tidak ada orang kuat lainnya yang muncul. Namun seperti yang dikatakan adik laki-laki, satu-satunya ancaman terbesar adalah keberadaan mantan Raja Taisu. Hanya saja bagaimana cara menekannya. Kayun mengerutkan keningnya saat berbicara. Jelas dia juga berpikir keras untuk bisa menyelamatkan sang ratu. Ini adalah Sensi. Mungkinkah masih belum memiliki kekuatan untuk menekan keabadian dewa tingkat kelima? Xiaoyan berkata perlahan. Di antara manusia ada banyak binatang kuno kuat yang bersembunyi. Hanya saja mereka tidak mengambil tindakan, kecuali mereka mengambil inisiatif untuk melakukannya. Selain binatang kuno, ada juga para dewa yang tidak patuh. Contohnya adalah istana surga manusia. Mereka tidak hanya bersatu untuk Sensi, tetapi bahkan ingin menghancurkan Sensi. Jika benar-benar tiba saatnya, ketika Sensi menghadapi invasi Taisu dan dikalahkan dengan kekuatan orang-orang kuat tersebut, hal terburuk yang bisa terjadi adalah mengubah dunia. Hanya dengan cara inilah mereka bisa bertahan sampai akhir. Siapapun yang menang akan berbalik arah. Mereka semua adalah orang-orang yang kehilangan arah. Tapi tentu saja Xiaoyan tidak sedang membicarakan orang-orang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Satu-satunya hal yang bisa membuat Xiaoyan percaya diri adalah kehadiran kuat yang memungkinkannya siap membantunya kapan saja, yaitu Shen Wu. Di antara binatang kuno, Shen Wu adalah kartu truf terkuat Xiaoyan. Sejauh ini adapun jejaknya sulit diketahui. Tapi selama Xiaoyan memanggilnya, dia seharusnya datang membantunya. Mungkinkah adik laki-laki sedang membicarakan senior Shen Wu? Ucap Kayun. Kayun memiliki ingatannya tentang masa lalunya. Secara alami mengenali makhluk kuat Shen Wu yang pernah mengikuti Susang. Terlebih lagi, dia berinteraksi dengan sang ratu. Secara alami kecerdasannya tidak perlu diragukan lagi. Hanya mendengar beberapa kata dari Xiaoyan, dia sudah bisa menebak apa yang dipikirannya. Ya, hanya Shen Wu yang bisa menekannya. Kali ini kita harus membawa kembali ratu apapun yang terjadi. Xiaoyan berkata dengan bersungguh-sungguh. Taisu membawa ratu pergi, tapi aku tidak tahu apa tujuan pastinya. Namun tidak mungkin sederhana sekedar mengobrol mereka mengetahui Sensi. Saat ini ratu adalah ancaman terbesar. Keberadaannya sangat penting untuk mendukung situasi secara keseluruhan, jadi ratu dibawa pergi. Tidak diragukan lagi mereka telah mengambil pemimpinnya. Dengan cara ini, maka Sensi akan menjadi berantakan. Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun pada ratu, tanpa seorang pemimpin, Sensi akan hancur dengan sendirinya. Bahkan tanpa diserang. Mungkin ini salah satu tujuan mereka membawa sang ratu. Aku tidak bisa memberitahumu jika ada tujuan lain, ucap Xiaoyan. Kayun dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Semua orang setuju dengan apa yang dikatakan Xiaoyan. Tentu saja mereka juga bisa memikirkannya, hanya saja mereka belum berani mengambil tindakan. Ratu memberitahu kami bahwa apapun yang terjadi, kita harus menunggu adik laki-laki ke-9 kembali. Sebelum itu, kami tidak diizinkan meninggalkan alam dewa kuno. Oleh karena itu kami menggunakan seni penyembunyian untuk menutup alam dewa kuno. Jika adik laki-laki benar-benar kembali, kamu pasti akan datang ke Sou Mansion untuk memeriksanya. Oleh karena itu kami meletakkan permainan catur di pavilion batu ini. Dan disinilah letak formasi yang dapat memecahkan teknik penyembunyian. Jadi masuk akal kalau formasi ini hanya adik laki-laki yang bisa memecahkannya, ucap Kayun sambil tersenyum sambil menatap Xiaoyan. Jika sebelumnya dia menganggap Xiaoyan sebagai saingan percintaannya terhadap sang ratu, sekarang perasaan itu benar-benar sudah tidak ada. Sebaliknya dia memperlakukan Xiaoyan dengan sangat hormat, bahkan menghargainya sebagai yang mulia Susang. Di mata Xiaoyan, dia bisa melihat rasa hormat yang diberikan kepada semua kakak seniornya, termasuk Rancang. Xiaoyan lalu berkata, apakah semua kakak senior telah memulihkan ingatan tentang kehidupan masa lalu? Ada sesuatu yang membuatku penasaran di kehidupan terakhir. Apa hubungan kalian semua dengan yang mulia Susang? Xiaoyan tidak bisa untuk tidak bertanya saat melihat perlakuan aneh mereka. Bahkan Xiaoyan punya beberapa tebakan di dalam hatinya. Mungkinkah mereka anak yang mulia Susang? Kayun lalu menjawab, aku tidak menyembunyikan apapun lagi dari adik laki-laki. Sebenarnya, kita semua adalah murid yang mulia Susang. Kayun menjawab dengan senyum canggung. Murid? Xiaoyan berkata dengan terkejut. Kemudian dia tidak berkata apa-apa lagi. Selain itu, sejak pertama kali bertemu, kekuatan sejatimu bukanlah Dewa Dao. Kami harus menyembunyikannya. Semuanya diatur oleh ratu.
Kami tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Kalau tidak, hal itu akan menimbulkan rasa jarak. Yang perlu kami lakukan hanyalah melindungi adik junior, ucap Keyun. Xiaoyan terdiam sesaat. Dia sempat berpikir bahwa semua orang menjadi keabadian dewa berkat memulihkan ingatan masa lalunya. Ternyata mereka sudah sangat kuat sejak awal. Mereka hanya menyembunyikan kekuatannya sendiri. Dalam banyak kasus, mereka membiarkan Xiaoyan tampil sendiri daripada bergantung kepada mereka. Xiaoyan tersenyum pahit, kemudian memulihkan pikirannya dan kembali pada permasalahan. Kita akan membicarakannya ini nanti. Sekarang yang terpenting adalah menyusun cara terbaik untuk menyelamatkan ratu, ucap Xiaoyan. Semua orang mengangguk. Kemudian Xiaoyan melanjutkan. Meskipun aku adalah seorang guru di kehidupan sebelumnya, namun di kehidupan ini kalian semua tetaplah kakak seniorku, ucap Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa kakak seniornya tiba-tiba muncul dan melindunginya dengan segala cara. Mungkin karena dia reinkarnasi Zuzang. Jadi mereka ingin membalas kebaikan ini pada Xiaoyan. Tidak peduli bagaimana keadaan Xiaoyan sebelumnya, mereka semuanya akan menyetujui semua permintaan Xiaoyan dan memberikannya banyak harta. Xiaoyan masih ingat ketika dewa bersaudara yang pertama kali membantunya. Kemudian Liu Er, Rancang, dan Ye Fiu juga mendampinginya dalam perjalanannya di alam dewa kuno. Mereka semua banyak membantu Xiaoyan, setidaknya saat Xiaoyan tidak cukup kuat. Mereka semua melindunginya. Keyun lalu berkata, dengan tambahan puluhan ribu orang kuat yang dibawa kembali oleh adik laki-lakiku, maka kekuatan tempur alam dewa kuno akan meningkat pesat. Namun yang jadi pertanyaan terpenting sekarang adalah, di mana inti dari keberadaan Taizu? Hanya ratu yang memenuhi syarat untuk menggunakan pavilion Qianji. Oleh karena itu lokasi spesifiknya perlu diperiksa lebih lanjut, ucap Keyun. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar ini. Ketiadaan kehaman Laut Timur luar biasa besarnya. Jika dia mencari tanpa target, ini akan menghabiskan banyak tenaga kerja. Di samping itu pasti akan ada banyak korban dalam prosesnya. Sulit mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Mendapatkan informasi yang akurat kini menjadi hal terpenting. Berapa besar kekuatan yang dimiliki Taizu sekarang dan berapa banyak keabadian dewa yang menguasai wilayah tertentu. Tentu saja prajurit yang memakai cangkang kura-kura tidak dihitung. Dan jumlah orang yang memiliki jiwa belum ada angka pastinya. Xiaoyan berkata sambil mencubit dagunya. Untuk sementara waktu, kita bisa beristirahat di sini. Tunggu sampai aku memikirkan solusinya selama periode waktu ini. Aku akan mencari tahu informasinya dengan jelas. Belum terlambat bagi kita untuk bergerak, ucap Xiaoyan. Keyun dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Meskipun sekarang semua orang sedang berkumpul, namun sang ratu hilang dari alam dewa kuno. Oleh karena itu, tidak ada yang bahagia. Keyun lalu berkata, kalau begitu kami akan menunggu kabar dari adik junior. Selanjutnya, aku akan pergi untuk menyusun pasukan dulu. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang brutal. Kami harus siap sepenuhnya, ucap Keyun. Keyun yang pernah mengalami perang yang sama, secara alami memahami apa yang dia hadapi. Ini bukan pertemuan satu lawan satu yang sederhana. Setelah pertempuran dimulai, itu adalah pertarungan jutaan orang. Yang paling penting adalah, ini adalah pertarungan antara eksistensi tingkat atas seperti keabadian dewa. Pertempuran tingkat ini, sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh lautan kehampaan. Xiaoyan menyerahkan 50.000 orang kuat dari dunia iblis kuno ke pengaturan Keyun. Setelah membuat pengaturan khusus, Keyun membagi menjadi beberapa tim. Hanya dengan cara inilah, kekuatan tempur bisa menjadi lebih spesifik dan kuat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.